Recording in progress. untuk aerial fotografi ya. Kemudian juga eh, Yang juara nasional kompetisi drone racing Indonesia. Wah, keren nih, ya kan? Saat ini juara juga instruktur dan penguji udah di lama itu. 3 tahun, tapi udah Pernah keren. aja Juara pernah. pertama ya Om ya? Enggak dong, juara tiga waktu itu. Oh, juara tiga, Event siap. Kasau Kasau Cup Oh, waktu itu siap. di Aldiron. Siap Om. Oke, itu aja kayaknya Om. Langsung aja Om, mari kita mau bahas tentang Avata 360. Mungkin ada Ya, drone-nya nih Om, buat sharing teman-teman yang sharing aja. di sini biar pada tahu nih Avata 360-nya. Monggo Om. Ini Gede juga drone-nya nih Om ya. lumayan om. Kalau Lumayan dibanding ya. sama Neo jauh banget. Oke, siap-siap. Sebelumnya apa Avata 2 juga gedean ini ya. Ini kayak 3,5 kalau teman-teman tahu Cinewook 3,5. Nah, ini kayaknya ukurannya sama nih kayak Cinewook 3,5. Rati Raja Nah, has kalau Avata joined the 2 lebih meeting. ke 3 in ya. Nah, ya dropnya. Udah lupa. Ini perbandingannya kayak gini kira-kira. Sama Avata 2. Wih, sekitar 20 sentian kira-kira Om ya. Iya, jadi ini lebar ya. 3,5. Kira-kira Om Mari yang sudah terbangin ini kira-kira lihat dari speknya dari drone ini apa tuh yang menariknya Om Mari? Yang paling menarik ya ini. Seperti namanya, Avata 360. Dia punya dual kamera ya. 1 inch lagi dua-duanya. Oh, sudah 1 inch ya Om ya. Jadi Iya, jadi kameranya bagus ya. atas bawah. Mhm, mhm. Aduh, oke. Ya buat teman-teman yang mau lihat langsung tuh langsung ada unit drone-nya. Ini bisa dioperasikan dengan Google atau bagaimana Om Mari? Bisa keduanya Om. Jadi bisa pakai remote biasa RC2 atau pakai Google dan remote remote yang apa namanya? RC3 ya atau pakai Motion 3 juga bisa tuh. Yang bawaan Avata 2. Oh, oke. Oke, Itu beda-beda lagi tuh fungsinya. beda-beda lagi ya. Oke. Iya. Ya. Om Mari mungkin ada yang slide yang mau disampaikan. Oke, slide. Buat teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa nanti ada waktunya di akhir presentasinya ataupun mau chatting juga boleh ya. Welcome ya buat teman-teman. Oke, ini ya mau bicara sedikit tentang Avata 360 ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hari Sidi, biasa dipanggil Ari atau Mari. Saya bergerak di bidang drone khususnya FPV dan aerial sinematik, eh, event-event ya, di event atau mungkin dokumentasi properti atau film ya. Pernah juga ngambil shoot-shoot film. Saya instruktur di khususnya quadcopter ya, bisa IPV, lebih khususnya di aerial. Eh, oke, mungkin kita mulai aja. DJI Avata 360 ini merupakan drone baru ya dari DJI. Bentar, mana ya? Nah ini apa itu?
DJI Avata 360. Nah, DJI Avata itu menurut saya ya drone hybrid dengan teknologi kamera 60 uh, framingnya nanti. Jadi mungkin nggak terlalu mikirin framing ya kalau untuk nerbangin 360 ini. Cuman hanya lainnya tetap harus uh, line dan ketinggian ya. Karena nanti kan berhubungannya sama editing juga nih. Jadi kalau misalnya terlalu rendah, nanti bisa sambil lihat ke atas, nanti framingnya aduh editing, atau kalau kita tinggi kita bisa lihat ke bawah. Jadi tetap ketinggian sama line perlu diperhatikan ya kalau menerbangkan 360. Karena hasilnya akan berbeda, beda ketinggian, beda hasil. Oke, spek utamanya ya, tadi kita bahas kameranya. Kameranya di sini dia sensornya satu in dan masing-masing kamera itu bisa di 4K. Nah, di situ dia 4K-nya bisa juga pakai 10 bit atau D-Log. Jadi teman-teman kalau tahu Avata 2, drone-drone sebelumnya itu kan udah bisa D-Log ya, 10 bit. Jadi nanti lebih fleksibel untuk dalam pewarnaan ya, atau color grading. Kemudian dia memakai transmisi O4 Plus. Itu diklaim eh, lebih jauh daripada Avata 2. Nah, cuman saya sendiri belum pernah tes jauh ya, jadi belum bisa membuktikan realnya seberapa jauh si Avata 360 ini bisa kita kendalikan. Kemudian ada mode penerbangan. Mode penerbangan di sini ada normal, sport, dan cine. Di situ nggak ada ini ya, apa, kayak Avata 2 itu kan ada Pro ya, dia nggak, untuk saat ini sih dia belum ada mode Acro ya, manual sayangnya itu. Jadi dia seperti aerial aja. Walaupun kita pakai Google dan remote pun tetap dia nggak bisa, nggak ada pilihan manual ya. Mungkin mungkin aja nanti softwarenya akan diupdate oleh DJI dan jadi bisa, mudah-mudahan ya. Itu mungkin membantu banget buat teman-teman FPV yang biasanya terbang manuver ngerol kiri, ngerol kanan, mungkin bisa freestyle juga. Ya, bisa dalam satu ini aja, jadi punya Avatar 360 aja udah cukup gitu untuk semua kebutuhan FPV dan aerial. Cuman saat ini ya hanya aerial aja dulu. Jadi kita terbang, mungkin terbang seperti aerial, tapi nanti ketika post pro bisa dibikin ala-ala FPV ya. Jadi kita putar nanti framingnya, ngeflip kanan, kemudian roll ke depan. Nah, itu sangat bisa ya untuk Avata 360 ini. Kemudian Kemarin dia ini desainnya, berarti nggak bisa ah, itu ya, nggak bisa untuk ke manual meskipun kita pakai remote RC bisa ya. RC untuk FPV nggak bisa ya? FPV belum bisa Om. Belum Tapi bisa aku ya. pernah pernah lihat di YouTube ya Om. Jadi katanya yang versi-versi awal, software-software awal itu yang masih beta, itu dia bisa, sempat bisa Om. Hmm, ya, Sempat bisa, tapi katanya memang kendalinya mungkin belum sempurna atau gimana. Jadi ditutup lagi tuh oh siap, siap, siap. fitur-fitur manual mode-nya. Ya, makanya mungkin kemudian ya, kita berharap juga dia bisa update lagi nanti setelah mungkin versi yang lebih matang gitu. Oh, meskipun Jadi kita pakai sebenarnya RC untuk FPV, tetap nggak bisa Hah? masuk manual ya. Nggak bisa Om, nggak bisa. Saya udah coba Siap. di updatean terbarunya dia belum ada manual mode-nya. Nah ini sayang Oh, banget sebenarnya ya. Cuman ya masih bisa diakalin pakai editing 360 tadi. iya, siap. Boleh lanjut dong. Nah, ini untuk desain sama ya kayak Avata 2, mirip-mirip ya. Nah, kayak gitulah desainnya. Ada ductopnya, pelindung baling-baling, ya mirip kayak Avata 2. Cuman dia memang desainnya pipih ya, apa dia sangat ceper ya, kalau ibarat mobil tuh ceper.
ceper banget ya. Dan nggak ngelebihin si kameranya ini. Nah, makanya dia bisa tampilan 360 itu kan karena kameranya ini di atas dari bodinya dia gitu. Jadi dia nggak ngelebihin si bodi belakang, bawah, atas, bawah itu dia nggak ngelebihin ya. Jadi tampilan 360-nya mulus banget. Ya, kemudian keunggulannya ya, menurut saya dia bisa itu tadi sesuai dengan kameranya namanya 360. Jadi dia bisa ngerekam semua sudut dalam sekali ambil tanpa blind spot. Jadi walaupun mungkin kepotong setengah gitu, tapi dia akan memproses ya. Jadi nanti kalau di Google tuh nanti tampilannya kayak kepotong atas sama bawah tuh ada yang kepotong sedikit. Cuma nanti setelah proses ekspor ya, kita setelah ekspor, dia itu kayak menyatukan antara bagian atas sama bawah itu smooth gitu. Ya, jadi nggak terlalu kelihatan potongan kamera atas, kamera bawahnya setelah diekspor. Tapi kalau waktu di Google tuh kelihatan banget. Waktu kita terbangkan pakai Google, itu kelihatan banget. Begitupun juga sama di remote juga dia kelihatan. Eh, mungkin sambil dinyalain ya, saya kasih lihat juga eh, potongannya kayak gimana. Taruh belum connect banyak. Nah, nah, kemudian ini ada reframe ya. Jadi dia fleksibilitas waktu edit frame kita di sini untuk post production disediakan dari DJI ya. Ada namanya DJI Studio. Nah, itu nanti setelah kita ngambil footage 360-nya, kita bisa langsung proses di aplikasi DJI Studio. Nah, itu adanya di PC Windows dan MacBook. Tapi kalau untuk di HP ada juga ya di kalau di HP dia bukan DJI Studio, dia langsung di DJI Fly-nya. Jadi file dari Avatarnya di-download lewat DJI Fly, kemudian kita baru bisa edit langsung di DJI Fly. Kita juga bisa milih framing juga di situ. Yang udah saya coba sih eh, untuk kualitas ekspornya lebih bagus dari DJI Studio. Nah, cuman kalau memang teman-teman pengen cepet nih, pengen cepet reframingnya ya lewat DJI Fly, karena dia di situ lebih lebih cepet langsung dari drone. Terus bisa langsung ada fitur-fitur, misalnya mau langsung flip, dia ada langsung fitur-fitur movement yang disediakan dari DJI gitu. Tapi kalau di DJI Studio dia lebih advance lagi dan hasil ekspornya lebih lebih smooth, lebih smooth. eh, Pergerakannya juga lebih halus ya. Sama mungkin untuk nge-keyframe-nya juga lebih gampang. Tuh, enggak hubungan pesawat. Yang untuk, Halo, Om Mari. kalau untuk binding masih sama nggak kelihatan. Nah, Om Mari. ini dulu ininya sebentar. Gimana gimana? Ya, suaranya agak putus-putus ya. Suara putus-putus. Udah aman, udah aman. Sekarang Udah aman. masih putus-putus nggak, Om? Udah aman, udah aman. Ya, ini proses binding sudah terbinding. Kita lihat ya. Oh, kalau mau nunjukin dia harus sambil terbang. Oke. Ya, Bu. Mungkin nanti Sebentar. ada ada contoh mungkin itu. Iya karena dia, iya karena dia apa namanya? Kamera 360-nya itu bisa mode atas bawah kalau udah terbang, Om. Betul, betul. Itu memang kita harus Heeh. terbangin dulu ya, Om ya, untuk bisa kelihatan flipnya. Iya, benar. Iya, Om. Jadi nanti kita coba terbangin sedikit. Tuh. Oke, siap. Ini mau dicoba terbangkan atau Om Mari mau slide-nya dulu? Eh, Coba diterbangin aja kali, Om. Sebentar, Om. Oke.
Mungkin di close dulu itunya biar kelihatan besar, teman-teman biar kelihatan Oh dari ya. monitornya. Hmm. Ya sambil Om Ari siapin drone unitnya buat teman-teman, please follow Instagram dari foto video yang saya sudah share di chatting juga Doran Gadget ya. Nanti ada eh Bisa. ya door prize nih menarik nih buat teman-teman nih tuh ya. Speaker nih, speaker wah, gede banget nih tuh dari Doran ya. Jadi jangan sampai kelewatan, Terus di follow dulu. Siap. Udah siap Om Ari? jadi dia agak-agak nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak sih? Agak ini apa, Oh, ntar reflect dulu. ya, reflect Om. Kayaknya fitur udah, udah jelas Zoom. Ya, Nah, itu dia ya udah kepotong mulai kan kelihatan. tengahnya. Ya Itu siap. harusnya ada lampu dia. Ya. Nah, dia kepotong. Tapi dia cuma pada saat terbang aja. Hmm. Ya. Mungkin ke depan sini Om, biar kelihatan teman-teman waktu nerbangin. Nah, itu bisa kelihatan. Gimana, gimana? Ditepangin di atas sini monitor, kelihatan ya? Oh, ininya. Ya, biar kelihatan perpindahannya tuh tadi. Untuk flipnya tadi. Oh, boleh, 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 boleh. Tadi nggak kelihatan kan? Kiri, lalu kiri. Ah, Nah, saya oke. sedih. Itu flipnya kelihatan ya? Keputar ya udah. Wis. Ini kalau FPV nih udah deket-deket mah aman aja nih kayaknya. Nah, itu ke flip ya Om ya? Oke, siap. Wah, enak banget Landingnya tuh gini di... ya, guys. Nah, siap. Landingnya gini, guys. Cara nerbanginnya dan Heeh. cara landingnya ya. Karena beda ya sama Avatar Avatar 2. Avatar 2 tuh dia tengahnya agak tebel, apa bawahnya tuh agak tebel ya. Mhm. Nah, tuh. Jadi dia tangannya tuh bisa nemplok di tengah. Kalau Avatar 360 tipis banget. Nah, dia bisa nangkep kayak gini nih kalau Avatar 2, tapi kalau 360 agak susah. Paling masuk ke antara lubang ini bisa sih, dua ini. Ya. Gini ya. Oh jangan ngeri tuh Om ya. Kayaknya enak yang tadi Iya, Om Ari. tapi Oh, kayaknya memang enak. memang nggak dianjurkan ya, makanya dia dikasih landing pad, ya Emang enak kan? ini tuh. Tuh. Wih, ada juga di sana. Ada dong. Mantap Jangan kali kalah udah sama Om CFO Ari. dia. Oke, Tapi oke, terbangnya oke, kita oke. masih kalah Om. Jauh. Oh, sama aja Om. Kalau terbang 360 mah ya lurus aja. Tinggal ganti ketinggian gitu aja. Ya, Tadinya siap. lurus ke sana, lurus ke sini. Tapi kalau ngorbit Om, kalau ngorbit tetap kita modenya kayak ngorbit aja. Ya. Walaupun Mungkin nanti bisa biar diproses ya. ya teman-teman di sini makin seru ya. Ada yang mau ditanyakan nggak Om? Boleh resen juga nanti langsung Ayo dibuka. Om, boleh Om. Kita masih di Yang tengah-tengah nih. ditanyakan mungkin ada yang pengen beli atau masih ragu-ragu mau beli. Iya, kalau mau beli langsung aja di Dolan Gadget kita ada Belinya di special mana? price katanya. Belinya di mana? Dolan Gadget dong. Ah, ada orang gadget. Ada special price loh di eh, buat member APDI ya, Betul. special price. Ya, mungkin buat yang lain juga ada. Oke, ada nggak nih Nah, teman-teman yang mau nanya? Saya lihat di chatting dulu ya Om. Di ada yang chatting tadi nanya. ada tanya tentang akro tadi udah dijawab ya. Terus FC3 enak gak Om? Bisa gimana buat tuh? manual mode nggak? Manual belum bisa ya Om. Ya nggak Versi bisa. 3 rasanya lebih kayak Avata 2 lah. Dia Hmm, lebih refresh rate-nya lebih apa sih namanya? L- la- Latensinya lebih rendah ya. Jadi enak buat dikendaliin belusukan tuh pakai Google dan Kenapa LC3 tuh itu lebih Om? enak. Gimana Om? Ini ada yang banyak tanya nih. Mungkin Om Oh iya ya, Irawan ya. Om silakan Irawan silakan. monggo open mic. Om Irwan. Iya, Oh, silakan. Irwan kali ya, bukan Irawan. Oh ya, sorry. Om Irwan. Irwan, silakan.
Mungkin usia open mic sama open muka tuh. Waduh, ganteng gitu Wah, nggak itu kelihatan Om tadi. Irwan. Silakan Lagi, Om Irwan. sorry kalau suara Halo. Om ya, ini sambil di rumah sakit jaga ibu. Aduh, Oh ya, siap siap Om. Nah, Om, ya. saya penasaran Om. Ini tentang apa namanya eh, teknis teknis hardware-nya si 360 Om ya. Saya sebenarnya Ya, penasaran Om cara dia nge-stitching video gitu. ya. Itu seperti apa ya Om sampai sampai dia apa namanya frame di sekitarnya tuh bisa nggak kelihatan gitu. Itu penasaran saya Om. Oh iya iya, iya. Nah, Nah, ini yang bikin nggak kelihatan tuh ini Om sebenarnya Om. Nah, jadi dia nggak ngelewatin si bodinya, makanya dia bodinya tuh ramping banget kan ke belakang. Nah sebenarnya tuh, nah itu dia. Ah, lu nggak kelihatan ya. Itu kan dia kameranya atas bawah ya cembung, atas dan bawah. Nah dia tuh nggak ngelewatin si panjangnya bodi Avata 360 ini, jadi bebas. Jadi semua apa namanya angle tuh kerecord sama dia, kecuali sebenarnya bodi ini tuh hilang karena memang 360 kan ada jarak ya. Tuh, jaraknya segini, sekitar dua ini ya, satu seginilah kira-kira jaraknya ya, antara kamera atas sama bawah. Jadi itu sebenarnya hilang. Di frame itu sebenarnya hilang. Cuman sama aplikasi DJI-nya itu studio sama dia digabungin, tapi halus gabunginnya. Jadi kesannya kayak nggak ada potongan gitu loh. Makanya dia ada kasih aplikasi apa namanya DJI Studio itu. Jadi untuk memperhalus potongan antara kamera atas dengan yang bawah ini Om. Tuh kira-kira Om. Mungkin maksudnya ini ya Om ya. Kan kalau kita lihat pakai kamera 360 lainnya, contohnya di darat, itu kan Ah, iya. kadang kita waktu putar-putar, itu kan kelihatan kayak Ada flare-nya gitu potongan. ya Om ya. Iya. Ini kalau saya lihat kan nggak kelihatan. Itu gimana teknisnya kira-kira Om? Ada tahu nggak kira-kira Om? Pak? Itu sebenarnya digabungin. Makanya kamera Insta apa namanya? X X5 dan lain-lain kan pasti ada tebelnya kan. Si tebelnya itu kan hilang sebenarnya. Yes. Sama-sama Tapi waktu kita putar kan hampir kayak flare gitu ya Om ya. Kayak mungkin nah itu muka kita jadi riang gitu ya. Kalau di ya memang ada kepotong sedikit ya kalau kalau untuk kemarin saya muka lihat ya. di Insta, sorry, Avatar 360 ini kok nggak kelihatan gitu ya. Bagus banget gitu. Ih, bagus banget. Makanya ya teknologi dia ya. Aku kurang expert sih kalau masalah itu ya. Siap, siap, siap. Dari aplikasi DJI-nya emang udah sebagus itu soalnya. Jadi kalau Ya, teknisnya bisa kayak gitu, bisa hasilnya bagus gitu, nggak tahu juga. Emang Profesor DJ ini gokil-gokil berarti. siap. Oke, lanjut ini kayaknya yang pasien banyak juga nih. Kita kasih thank you kesempatan Om. sama Mas. Ya Mas Langsung. Om Muhammad ya. Om Muhammad Faruk, boleh? Monggo, Oke Om, selamat malam Om. selamat malam. Malam Om. Saya mau nanya nih Om, eh Silakan Om. untuk spesifikasi memori Om, memori eksternal. Kebetulan kan kalau internal kan sudah 40 giga tuh. Betul Kalau yang Om. saya tahu itu kalau dia 360 kan harus dia yang read and write-nya kan harus gede. Betul Itu Om. yang minimal berapa tuh Om? Apakah di atas 200 atau hanya cukup di 150 atau 200? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah Avata 360 ini dia hanya bermain di video atau di foto juga. Setahu saya kan foto kan 360 judulnya tuh. Apakah dia bisa flat fotonya atau hanya fokus di 360? Itu aja Om. Terima kasih Om. Saya selalu. Wes, keren pertanyaannya. Silakan Om Ari. Silakan Om Eri. Itu tambahan sekalian ya. 1 menit ataupun 30 detik itu berapa giga tuh? Kalau video itu mungkin bisa lebih mengerucut dan membutuhkan memori yang lebih besar nggak nih kita, karena kalau kita tahu 1 menit itu berapa giga gitu. Aduh, kemarin sih 1 menit 40 detik itu 8 giga Om. 8K ya. 8K, 8 giga ya. Iya, mode 360 8K itu 8 giga. 1 menit 30 40 1 menit 42 detik kalau nggak salah kemarin tuh.
Berarti mungkin 1 menit 43 ya Om ya? Iya. Tapi Hmm, waktu diekspor udah kita framing, kita bisa kecilin jadi 1080. Kalau buat medsos sih 1080 cukup ya. siap. Silakan tadi Mas Muhammad Nah, tanya butuh memori berapa, kemudian tadi eh, bisa flat nggak fotonya Om? oh foto. Kalau foto itu dulu ya tadi foto bisa flat atau enggak? Itu bisa Om, bisa bisa flat di mode single ini Om. Apa namanya single lens berarti kan dia kamera depan doang ya. Itu bisa dia flat. Tapi kalau mode 360 dia hasilnya langsung kayak kalau kita foto pakai aerial tuh spare ya, spare. Panorama hasilnya kalau pakai lensa 360-nya. Kalau untuk memori lebih baik sih yang 200 mega ya. Cuman belum baca juga ya 103 kali ya batasnya. Om? 200 mega per second Oh, kualitas oke. bacanya Om. Oh, oke. 200 Mbps ya. Kalau Iya, itunya gigabyte-nya seberapa Om? gigabyte maksimal kayak dia bisa 512 deh Om. Hmm, ya Om. Cuman memori sekarang Udah, lagi mahal Om. Jadi pakai internal aja. internalnya udah lumayan besar ya, sekitar 40 ya Om ya? Udah gede Om 40. Ya emang kalau untuk kebutuhan ambil-ambil shoot, take shoot biasa kayaknya udah cukup sih Om. Kayak Ya, ngesut masjid gitu kan, atau jembatan, ya, itu udah udah oke sih. 40 giga mah udah lebih dari cukup. siap. Ada Om Eko nih kayaknya. Bisa bertanya? Boleh open mic Om Eko? Ya, makasih Om. Wah, sorry nih. Bukan 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 ngetes ya. Kemarin udah intip dikit, tapi nggak sempet nyobain fotografinya, makanya mau nanya. Mungkin Om Ferry yang udah jajal. Tadi ya, lanjutin pertanyaan tadi. Pertama sih, kalau hasil foto bisa di reframing ya, kayak si video yang bisa pakai DJI Studio tuh. Terus eh, atau kalau misalnya pakai single lens, hasilnya kira-kira menurut Om Heri nih, aku nanya sama Om Heri yang fotografer. Kalau sama Ya, Om Ari, kayaknya itu jawabannya boleh juga sih kalau Mari udah nyobain ya. Kalau dibandingin hasil fotonya setara sama apa nih? Buat saudara-saudaranya dari DJI, apakah sekeren Mini 5, Mini 4, atau cuma sekeren Flip, atau segimana sih hasil fotografinya? Aku mau nanya tentang fotografi, karena jujur yang bikin agak ragu mau beli ini, kalau dipakai fotografi keren apa sih gitu. Itu aja Om. Terima kasih. ya. Berarti ke saya nih Om Eko. Ya Om Eko, kemarin kita udah cobain fotonya sih. Itu menurutku sih bagus banget ya. Terus dia bisa di reframe, baik itu di reframe ukuran buat kita masukin ke 916 atau 169 atau 34 juga bisa di reframe. Cuman memang sudut pengambilannya kan bisa kita atur tuh Om. Jadi kita bisa gedekan atau di wrap apa di wrap ya. Jadi ukurannya agak nggak begitu luas. Bagus ya, tapi memang masih ada distorsi-distorsi yang ya aku rasa sih sudah cukup oke ya. Nggak terlalu melebar gitu, Om Eko. Filenya Itu di juga lumayan reframe-nya besar, Om pakai Eko, dan aplikasi. ketajamannya cukup oke. Biasanya kan kita kalau foto Insta 360 ya, contohnya yang X5 dan sebagainya, terkadang masih ada nggak sharp ya di kanan kiri. Ini saya rasa sih cukup sharp ya, karena mungkin juga apa namanya ukuran sensornya cukup besar ya, Om. Mungkin Om Ari juga bisa nambahin Ya, tadi apa tadi hasil foto ya? hasil foto Mm, dibanding yang eh, lain-lainnya seperti dibanding mini dan oh, sebagainya. kalau dari pandangan saya ya, eh, untuk hasil fotonya untuk yang single lensnya itu mendekati kayak mini 4 lah ya. Mendekati kayak mini 4 untuk single lens. Tapi kalau untuk foto 360 itu dibanding foto spare yang pakai drone misalnya mini mini 4 Pro gitu pakai panorama spare
terus foto berkali-kali kan, berapa kali tuh, 33 kali foto keliling, itu jauh lebih bagus daripada sekali fotonya foto 360 gitu. Kalau yang menurut menurut saya ya, gitu. Nah, detailnya tuh kayak kurang kurang aja gitu kalau yang di foto 360-nya ya. Tapi kalau untuk yang single lens sih oke, oke. Masih masih oke lah, masih bisa dipakai. Ya, thank you. Thank you Om Heri, Om Heri. Thank you, Om Oh, Eko. sama-sama Om Eko. Ya, mungkin Om Ari, sebelum ke teman-teman yang tadi sudah resen, kita lanjut dulu materinya. Nanti saya lanjut ke Om Rasid sama Om Ce ya, biar materinya juga Oke Om. selesai. Ya. Oke Om. Nah ini kenapa harus DJI Avata 360? Nah ini Avata 360 itu dia bisa ngerekam tanpa blind apa namanya, tanpa blind spot ya. Jadi pergerakan kita maju itu bisa ngerekam seluruh sudut angle. Itu ya pastinya akan memudahkan kita ya kalau sebagai konten kreator. Jadi kita yang penting tahu lokasinya di mana, objeknya kira-kira sekitarnya ada apa. Nah kita tinggal ambil tengah gitu ya. Misalnya kita mau fokusin jalan, ya udah kita terbang di atas jalan tengah. Paling nanti beda ketinggian aja, mau sambil naik atau memang lurus aja di ketinggian tertentu. Itu ya lurus, jadi kita mungkin framingnya nggak terlalu banyak kayak kita pakai drone biasa ya. Kalau drone Mavic kan dia kameranya fix, jadi memang harus ya kita sebagai kameramen, ya sebagai pilot ya sebagai kameramen juga gitu kan. Tapi kalau misalnya pada 360 ya udah kita sebagai pilot aja, kita lurus saya nanti kita jadi kameramennya belakangan aja gitu waktu editing gitu. Nah kalau untuk 360, kenapa tiga pakai Avatar 360? Karena ini mungkin satu-satunya eh, drone 360 ya yang bawaan pabrik yang pakai prop guard. Jadi eh, dia kan pakai prop guard ya. Jadi dia lebih aman kalau untuk terbang-terbang belusukan dari tempat-tempat sempit kayak misalnya properti, bangunan atau di dalam ruangan atau terbang mungkin di antara pohon-pohon itu atau mungkin masuk gap gitu ya, masuk ke ada satu gap gitu kan itu kadang sangat menarik ya buat kita ambil. Itu lebih aman pakai si Avata 360 ini. Tuh. Salah satu keunggulannya yaitu dia pakai jadi misalnya kita agak kepentok dikit pun dia masih bertahan, dia akan tetap terbang gitu ya, nggak langsung jatuh. Nah, seperti mungkin drone-drone kayak Mini 4 kan kalau misalnya senggol dikit dia langsung mati, langsung jatuh. Nah, kalau 360 ini masih aman karena modelnya ada ducted pelindung baling-baling. Itu ya, kira-kira sama dia lebih tadi ya, eh, framingnya ya. Framingnya lebih bebas daripada drone-drone konvensional. Oke, untuk perbandingannya, eh, DJI Avata 360 eh, masih semakai tadi ya, Mavic Air. Oh, iya, jadi bedanya 360 dengan drone biasa. eh, Mungkin kalau ya sama-sama bisa dipakai ya untuk pemula, untuk persamaannya. Ini contoh penggunaannya untuk dokumentasi perjalanan. Bisa dipakai untuk vlog juga. Nah, dia tuh Avata 360 ada fitur Smart Track ya. eh Bisa nge-track objek berjalan. Dan dia itu ada sensor 360-nya. Nah, sensor 360-nya itu uniknya biasanya kan kalau DJI sensornya itu, nah ini kayak Neo kan dia ada kamera sensor ini ya,
atas bawah itu ada kamera sensor. Nah, kalau di 360 ini dia sensor anti tabraknya itu udah include di kameranya dia, si satu pinsnya dia ini atas bawah. Nah, itu dia sebagai obstacle avoidance-nya. Jadi untuk ngikutin objek, misalnya di depan ada pohon, dia ngindarnya itu bagus banget dibanding drone-drone lain kalau menurut saya ya. Karena udah pernah nyoba juga kemarin di Buperta Ragunan sama Om Ical, kalau ada Om Ical di sini. Itu eh, lumayan ekstrim obstacle tapi dia bisa ngindar ya sangat proper ya, sangat bagus. Nah, ini penggunaan lainnya untuk sport ya. Jadi bisa ngambil, mungkin kalau dulu pakai Avatar, teman-teman harus ngebut, terus muter drone-nya, orbit di depannya, itu kan butuh ini ya latihan, butuh keahlian khusus, butuh jam terbang yang tinggi. Nah, kalau misalnya pakai Avatar 360 tuh kita hanya ya udah kita koordinasi sama si drivernya, speednya konstan aja, kita lewatin ya depannya. Kita lewatin aja, pandatin ke depan. Terus itu kita langsung naik ke atas. Udah selesai. Nanti hasil gambarnya itu mirip-mirip kayak Inspire ya. Inspire. Kalau ambil gambar Inspire kan dia bisa drone-nya tetap maju lah. Biasanya kan dual pilot. Nah, kalau misalnya 360 ini kita bisa satu pilot aja udah bagus. Nah, itu juga ada fitur tadi smart track-nya itu. Kalau pakai remote yang ini nih. Nah, ini adanya di RC2 aja. Kalau pakai RC2, dia bisa nge-track. Jadi yang kita track itu akan ada di pojok kiri bawah. Framingnya kita bisa lihat. Jadi nanti dia dual display ya. Jadi satu displaynya ke depan, buat lihat ke depan, si pilot. Nah, tapi bisa mantau juga objek yang lagi kita track gitu. Jadi eh, kayak Inspire ya modelnya gitu. Cuman ini dua-duanya kita yang mantau gitu. Kita yang satu kameramennya by by active track, nah yang satu lagi pilot ya udah kita sendiri gitu. Itu enaknya kalau track pakai remote ini. Tapi kalau pakai Google pakai feeling sih, pakai feeling aja kalau pakai Google. Ah, kalau nggak salah dia ada juga deh, ada spion, tapi dia sebagai spion aja di kiri bawah. Jadi nanti teman-teman kalau pernah pakai Google 3 atau N3 itu kan biasanya kita yang kelihatan cuma kamera depan aja kan. Nah, itu nanti ada tambahan lagi di bawah, kiri bawah, itu kita bisa tampilin pas spion ya, spion dari si 360 ini. Nah, kira-kira kayak gitu ya kalau untuk sport. Jadi mungkin effortnya jadi lebih, apa ya, tanpa effort lah gitu untuk ngambil gambar-gambar ekstrim. Nah, ini kalau untuk real estate, untuk virtual tour mungkin bagus ya. Jadi nanti ada tuh di YouTube ya, virtual 360. Nah, itu mungkin bisa nih pakai Avatar 360. Jadi nanti kita masukin semua filenya ke YouTube 360. Nanti orang yang nonton di YouTube kita tuh bisa tinggal scroll-scroll aja. Scroll ya, saya lihat kanan, lihat kiri. Yang penting kita terbangin drone-nya smooth aja, lurus, stabil, konstan. Nah, tapi udah ada lainnya ya, kalau bisa udah tahu kita mau kemana. Jadi apa videonya tuh nggak putus gitu. Jadi ada terus speednya. Jadi gerak terus. Jadi sinematiknya tetap dapat. Nah, itu kalau real estate mungkin kayak gitu ya. Kalau untuk konser, nah ini kalau untuk konser pakai banget sih ya. Jadi kita terbang agak rendah, nah nanti kita bisa nunjukin tuh penontonnya atau mungkin penyanyinya. Kita nggak perlu apa ya, eh, kalau misalnya pakai drone biasa kan mungkin harus nengok ke belakang, kita takut nabrak rigging gitu, maksudnya harus nabrak tiang, kita kayaknya udah nggak perlu takut nabrak tiang lagi gitu.
Ya kita tinggal lurus saja nanti framingnya belakangan. Kita bisa kasih lihat framing ke penonton, bisa ngasih framing ke penyanyi. Ya kira-kira kira-kira kayak gitu sih guys. Nah kalau untuk streaming, kemarin sempat lihat di IG-nya Cosmo Streamer, ternyata udah ada update buat si Avatar 360 ini. Jadi eh, bisa dipakai buat streaming ya, cuman untuk kualitas jujur belum pernah lihat langsung. Nanti mungkin nextnya kita coba Streamingnya streaming Pak. pakai apa tuh, Bung Buktikan. Wali? Pakai Cosmo Streamer Om kemarin aku lihat Nggak, maksudnya ditempelin ke Google atau dari Google, dari Google ya? dari Google ke Pakai apa? FC, Dari ke Osmo FC, Steamer ya? ke Cosmo Streamer, baru dari Cosmo Streamer nanti disambung lagi ke HDMI. Oke. Nah, kalau Cosmo Streamer dia HDMI-nya mini ya, mikro mikro, kecil banget. Jadi harus beli konverternya lagi. Oke, nah ini kekurangannya mungkin ya, kekurangannya itu adalah filenya. Filenya itu besar banget. Ya, tadi udah diceritain sedikit. Filenya itu 1 menit 40 detik sekitar 8 giga. Kalau pakai kualitas 8K. Itu sangat besar. Jadi kalau emang teman-teman mau terbang pakai ini, usahakan kita record sesuai sama yang mau kita ambil aja gitu. Jangan jangan terus-terusan kita record. Jadi benar-benar kita ambil momen yang diperlukan aja gitu. Kemudian workflow editing ya. Jadi emang dia butuh mungkin kalau untuk di PC mungkin butuh spek yang agak lumayan ya. Eh, terus ya harus kalau untuk yang belum pernah ngedit 360 mungkin agak agak pusing untuk awal-awal. Apalagi kalau misalnya mau roll gitu, kayak kita tuh harus nyoba lagi, roll lagi, nyoba lagi, terus ke atas, ke bawah, keyframe lagi sendiri, keyframe lagi. Kalau kurang bagus kita bisa keyframe ulang. Itu sih mungkin kalau untuk teman-teman yang belum biasa editing 360 ini bakalan jadi tantangan tersendiri ya. Tapi kalau yang mungkin udah pernah punya kamera 360, udah sering framing footage 360 itu asik sih mungkin ya. Lebih asik daripada yang di darat doang. Nah, sama satu lagi mungkin kelemahannya di baterai. Baterainya ini durasinya sekitar 18 sampai 20 menitan aja. Tapi ya udah cukup sih, udah cukup banget loh untuk ngambil beberapa footage ya. Apalagi kalau yang combo dia dapat 3 baterai, udah cukup, udah cukup banget. Karena kita kan nggak perlu ngambil shoot-shoot movement yang pergerakan yang ekstrim-ekstrim. Jadi nggak konsumsi dayanya nggak terlalu ekstrim kayak kita pakai manual mode kalau di Avatar 2 gitu. Yang untuk masa depan ya, masa depan 360 drone itu kalau untuk konten kreator sangat kepake banget ya pasti. Karena pasti akan lebih banyak konten-konten yang lebih menarik daripada yang non 360. Tapi dia saling melengkapi. Jadi nggak sepenuhnya nanti mungkin digantikan dengan 360. Pasti keduanya akan saling melengkapi. Antara untuk aerial, fotografi, ataupun buat mapping ya. Ya, Bisa buat sampai di... mapping nggak kira-kira Om? Ya, Bisa buat mapping nggak kira-kira Om? harusnya sih bisa ya Om. Cuman mungkin nggak harus manual banget. Karena dia kan Hmm. foto per detik, satu, dua, jalan, jalan, cepret. Dan dia harus konstan kan. Terus speednya harus konstan, dia moto. Terus, nah itu aku belum coba sih. Dia ada fitur interval, nggak interval shoot, dia ada atau nggak, kita nggak tahu. Yang jelas sih, Y point nggak ada sih ini Om. Ini. Kayaknya agak sulit ya kalau buat mapping. Karena manual banget jadi. Oke. Ya, jadi kesimpulannya DJI Avata 360 ini bisa apa ya memudahkan kita ya sebagai pilot. eh, jadi nggak perlu lagi kita terbang
yang aneh-aneh gitu. Nggak perlu lagi kita, wah salah angle gitu, nggak perlu. Jadi kita cukup terbang lurus, sesuai sama daerahnya, lokasinya yang mau diambil apa, ya sungai, kita lurusin sungainya, jembatan, ya lewatin aja jembatannya. Udah, manuver-manuvernya udah nggak perlu yang aneh-aneh. Yang penting mungkin beda ketinggian aja, lurus-lurus, itu udah cukup banget. Udah pasti dapat gambar banyak. Nah, untuk pengguna pengguna 360 itu kira-kira nanti yang akan banyak ya si konten kreator ini ya, karena emang eh, fleksibel banget ya untuk diedit gitu. Eh, Kalau untuk teman-teman yang kerja profesional mungkin bisa kombinasi tetap ya antara 360 dengan drone-drone FPV rakitan atau apa tadi dua mungkin masih masih kepake banget sih untuk FPV. Oke, sekian, terima kasih dari Bisa. saya. Terima kasih ya Mari. Mungkin ada teman-teman yang mau nanyakan lagi, boleh. Tadi ada Om Rasid masih ada. Ya, main review Mas. Ya. Om Mari boleh dibantu close dulu biar langsung bisa lihat. Oke, oke. Atau ada video Om yang bisa dikasih tunjuk hasilnya Video, aduh, bentar, bentar. atau foto. Bentar, aku cari dulu ya. Ya nggak apa-apa. Sambil Om Mari cari, mungkin Om Rasid boleh open mic. Tadi udah bertanya Om Mari. Om Rasid, Silakan. silakan Om Rasid. Om Rasid, kalau nggak ada, mungkin Om Malce ya. Iya, halo. Oke, Om Rasid, silakan Om Nah, Rasid. terima kasih. Ini saya mau bertanya soal kemampuan merekam Avata 360. Ini saya tidak tahu unit saya saja atau emang semua unit juga. Jadi perekamannya itu kepotong setiap 10 menit ya. Jadi Harusnya misalkan saya ingin ngerekam video 20 menit, videonya tuh kepotong setiap 10 menit. Jadi nggak full 20 menit begitu. Apakah itu maksudnya masalah dari unit saya atau saya salah setting atau memang settingannya begitu dari avatarnya, Mas? Om Mari mungkin bisa jawab. Ini unitnya Avata 360 juga ya? Iya, Avatar 360 juga. Oke, oke. Apakah memorinya sudah oke atau pakai internal gitu? Memorinya oke sih, lumayan masih kosong banyak sih. Nggak pakai internal ya, Om? Nggak pakai internal, pakai SD card. Oh, mungkin kalau itu ya, mungkin ya. Menurut saya mungkin itu ya, Om. Mungkin ada Om Mari, sudah pernah Ya, lebih Om. 10 menit kira-kira syutingnya? Tadi pertanyaannya ini ya, apa? Ngerekamnya 10 menit berhenti gitu ya? Iya, Betul, jadi setiap 10 menit 10 berhenti. menit dia berhenti sendiri terus lanjut ke video baru begitu. Jadi nggak 15 15 menit 15 menit full begitu, tapi 10 menit terus nanti 5 menitnya sendiri begitu. Oh iya, memang ada batasan sih. Dia Hmm. sama kayak Avatar 2 ya mungkin ya. Avatar 2 juga seperti itu. Dia berapa giga dia. Batasannya itu kapasitas videonya. Jadi Oh, 3,6 giga tuh kalau nggak salah Avatar 2 tuh udah mutus, dia nyambung lagi ke footage yang baru lagi. oh, Tapi jadi dia bisa digabung kalau Avatar 2 pakai Giroflow. Mungkin yang 360 juga bisa ya kalau untuk gabungin video bisa pakai Giroflow, Om. oh Jadi jadi nanti langsung jadi video satu utuh gitu bisa juga, Om. Pakai jadi Giroflow gabunginnya. Di merge namanya, Om. jadi ini masalahnya dari cuman apa namanya Dari ukuran videonya DJI-nya. ya. Oh, Jadi saya kira DJI-nya dari. Om emang dibatasin supaya mungkin satu file nggak besaran. Oh ya, oke oke. Makasih Om. Jadi Kayaknya dia part-part gitu nantinya jadinya gitu. Iya. Om, itu setahu saya semua file DJI kalau aerial pun akan putus-putus Om. Artinya tidak penuh Betul. full misalnya karena Hmm. rekam 10 menit full 10 menit nggak pasti akan terjadi di beberapa kelompok. Itu menghindari setahu saya ya menghindari korup nanti kalau Safety. ada. Jadi memang masih ada di safety
sama memori ya. Kalau pengen itu biasanya kalau pengen full di internalnya Om, bukan di memori. Oh, di internal Ketika di ya. internal mau panjang bisa. Oh, oke. Soalnya saya Ya, tadi kalau internal bisa ya. sempat terbang terus ngerekam, kok kepotong terus setiap 10 menit gitu. Saya pikir emang bermasalah, ternyata emang dari sananya. Soalnya sebelumnya kan saya nerbangin drone yang mini, itu maksudnya bisa ngerekam lebih dari 10 menit tanpa kepotong gitu. Ya. Kayaknya Om Rashid mau bikin virtual tour nih sampai 10 menit nih. Mantap. Mantap nih, udah first order nih Masukin kayaknya YouTube, Om Om. Rashid. Masukin YouTube, Om. Mantap Om Rashid, thank you. Ya, Om. ya. Makasih Om. Ya. Siap. Kalau mau Om Malce, boleh? Silakan Om Malce. Ya, tapi saya berhubung saya newbie nggak pernah pakai drone, jadi saya nanyanya agak banyak. Siap. Eh, yang pertama, terbangnya tuh yang mana ya? Yang ini atau soalnya saya tadi cobain terbang hari ini nggak terbang-terbang gitu, atau hmm? atau gimana? Saya nggak ngerti. Itu yang pertama. Terus Pakai motion kenapa? control ya, Pak? Belum. Iya, terus kenapa ada dua slot SD card yang ini ada slotnya juga, maaf kalau di video nih ada ini ada slot SD cardnya juga kan, tapi di drone-nya juga ada, jadinya saya nggak tahu yang harus dipasang tuh yang mana gitu di SD Ya. cardnya. Ini saya belum baru baru belum 24 jam sih punya, Wow, oke. cuma makanya saya frustasi Oh, udah beli mahal-mahal nggak bisa terbang, rasanya is. udah dapat izin istri rasanya seperti mau disiksa lahir batin, saya panik sebenarnya nih. Lalu Siap. lalu ini kan jadi kan ada kursor di Google-nya ini. Nah, si kursornya ini jadi dari sini ditunjukkan sama ini. Itu dia Iya, mentok betul. kanan terus gitu. Aduh. Itu kenapa? Padahal pantat drone-nya udah ke saya udah ikutin tutorialnya. Ya sebetulnya ngikutin tutorialnya ini cukup buat frustasi ya. Itu padahal tutorial yang asli dari Daciangnya gitu. Tapi Wow. berhubung harus lihat YouTube, sementara pakai gini, gimana ngelihatnya bolak-balik ya, itu bikin stres lah. Mungkin baiknya ada pelatihan yang lebih ininya lagi gitu. Terus kalau nanya lagi, tadi kan kalau di tutorial di Daciangnya tuh ada mode belajar beginner mode-nya. Apa bisa dari sana? Tapi saya pilih terus pakai kursor tadi nggak kepilih juga beginner mode-nya. Lalu apa betul ini adalah drone dengan pilihan terbaik untuk newbie seperti saya ya, yang saya nggak pernah pakai drone sama sekali, jangankan Daciang gitu, bahkan drone 15 ribuan juga nggak pernah saya coba. Jadi saya nggak tahu cara pakainya. Lalu untuk tracker tadi kan Bapak bilang soal tracker ya. Eh, untuk tracker apakah harus pakai remote yang Bapak itu? Karena saya nggak punya remote itu. Kalau pakai Google bisa tracker nggak gitu? Lalu eh, eh, untuk software editornya Pak, maaf, saya belum belum buka ya software editor videonya. Saya biasa pakai Insta360 Studio. Apakah sama cara pakainya atau saya harus belajar lagi sama seperti pengguna Android, belajar pakai jadi pengguna Apple gitu. Lalu yang terakhir pertanyaannya, apakah di metadata yang berada dalam video 360 di hasil dari video Daciang ini, apakah akan masuk data GPS-nya supaya bisa masuk ke Google Street 360, Google Street Video 360? Maaf pertanyaannya banyak, maaf. Karena jujur saya dalam mode panik, udah keluar uang 13,5 juta, terbang juga enggak. Itu cukup membuat frustasi. Makasih banyak. Itu Ya, aja. Om Malce. Pertanyaannya lumayan banyak. Mungkin nanti kalau ke skip bisa nanti diulang ya. Om Malce, kalau boleh tahu, Om Malce dapat info kita Zoom-nya umum nih dari mana Om? Dan Oh, dari di Pak Eko daerah yang mana Om? ada, Pak Eko yang ada di sana, ada di grup, ada di Zoom ini juga ada Pak Eko Oh, dari siap. Oh, Iya, saya tahu dari sini. nanti nanti Kalau Om, kita Bandung, lanjut Iya, Oh saya kita iya, dari lanjut di Bandung. mantap. Bandung Om. Iya, saya beli ini di pameran DXI kemarin. Oh, siap. Saya lihat, ya saya sebagai newbie yang lihat, ada drone murah gitu harganya. Makanya saya beli gitu. Ternyata Siap. ya, ternyata bisa, ya saya nggak Siap. tahu cara mengoperasikannya. Mungkin kalau boleh tolong dibantu. Siap. Makasih. Nah, mungkin informasi awal ya, nanti di kami kan ada APD juga, Om Eko pengurusnya, mungkin bisa nanti bergabung, itu akan lebih memudahkan. Ya, memang langsung loncatnya ke 360 kayaknya lumayan keren banget ya.
Apalagi lagi pakai Google, kalau belum biasa aja kita yang sudah biasa aja pusing tuh Om. Jadi kalau newbie sih loncatannya luar biasa sih menurut saya. Mungkin perlu hati-hati kalau starting awal biasanya kalau newbie kan di lock tuh sama DJI. Jadi kita harus gerak-gerakin si apa manual motion controlnya supaya tidak terjadi crash ya. Kalau crash kan sayang banget tuh kacanya kan ataupun unitnya lensanya nggak bisa diganti itu, ya kan? Itu akan rusaknya bisa fatal tuh. Jadi better sih mungkin pelan-pelan dulu ya, menurut saya ya. Mungkin dari Om Ari bisa jawab pertanyaan yang lumayan banyak tadi dari Om Alce ya. Silakan Om. Oh, yang pertama tadi ini ya, drone-nya nggak bisa terbang tuh ya. Eh, itu udah ini belum Om, apa akun DJI udah login semua belum Om? Udah semua, berarti Udah login kan software udah, juga. kalau dari Software tutorialnya udah kan, update. Hah? ya dari tutorialnya kan harus nyambung dulu dari handphone ke sini kan, yang di slot Iya, dari USB Google share nanti itu. colok colok ke Ya, HP. update Betul. firmware, update firmware itu saya sampai Update 2 kali. firmware, Soalnya login. yang pertama tadi update firmware-nya kan langsung di boot DJI-nya yang di DXI itu, pakai handphone dari Mm-mm. petugasnya. Terus Ya, ternyata waktu di sini, loh kok diminta coloknya, minta update firmware lagi, jadinya 2 kali saya update firmware, apa apa dari situ masalahnya bisa jadi gitu. firmware harus sama antara drone sama Google. Handphone. Remote, remote motionnya juga harus diupdate juga biasanya Om. Oh, jadi drone-nya juga dicolok kabel juga ya? Enggak, dia Enggak. biasanya langsung ditransfer dari Google. Oh, baik, Jadi baik, yang baik, penting baik. pastiin aja Google udah connect ke drone-nya. Connect sih, kalau connect dalam arti kata dia muncul di VR-nya, dia muncul di hasil VR-nya. Dan kalau saya lihat kiri kanan juga sebenarnya udah ikut 360-nya gitu. Kalau logo di bawahnya Om, ada RC, ada HD, itu udah ada sinyalnya dua-duanya. Oke, saya nggak lihat. Saya cobain Coba dulu. dilihat dulu Om. Coba Nanti Om, dilihat. nanti Ada, Om. Iya, iya, ada iya, baik, sinyal baik. remote, ada sinyal Kalau HD. bingung, Iya, kalau bingung nanti kita ketemuan aja Om sama baik, baik. Om Ginting Nah, aja itu di ada situ. Om Iya, Eko Sama yang sudah pakai sip, baik, kawasan baik, Saya pernah Bandung juga. itu bisa merapat. Jangan diterbangin baik. dulu Om Alce. Nanti sayang tuh apa Baik. di dalam rumah tuh nanti nabrak kanan kiri. Iya, tapi ini kecil loh. Maksudnya ini kecil loh. Jadi ya kenapa saya beli, karena kecilnya itu menarik dan ada pelindungnya, ini jadinya ngerasa lebih, Siap. bagi orang yang pemula ya ini menarik karena dia ada pelindungnya bawaan. Betul, betul. Udah lebih Wah, aman Om. iya. Aduh, makasih, maaf loh banyak nanya. Maaf banyak, Ya. maaf. Mungkin ada yang dijawab lagi Om Ari, pertanyaannya Om Alce tadi cukup banyak tadi. Iya, tadi udah drone terbang nanti sama Michael aja. Nah itu tadi yang kedua apa tadi ya? Eh Kenapa ada bisa dua bisa ada tracking apa enggak ya? kenapa ada 2 slot? Ini ada slot Oh, untuk micro SD-nya ya. Ini ada micro kenapa SD. ada dua slot micro SD antara di Google sama di drone-nya gitu ya, Mbak? Iya, kenapa? Nah, itu kalau untuk di Google itu SD card-nya untuk ini Om, nge-record di VR. Jadi nanti ketika terbang, Google kan nge-record juga tuh. Jadi apa yang Om Hmm. lihat tuh di-record sama Google-nya Om. Oh, oke, oke, baik, 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 Oke, nah yang baik, di baik. drone itu untuk nge-record yang hasil dari kamera si drone-nya. Berarti saya akan dapat 2 video ya? Akan dapat dua video Om. Jadi yang untuk Baik. itu yang di Google tuh perlu juga Om karena nanti seandainya Om amit-amit Om terjadi crash atau apa kita masih bisa track dari Google kita. Jadi Oke, visual terakhir itu bisa kelihatan Om dari oke, Google. baik, baik. Nah Makasih, terus makasih. udah kejawab ya Om yang Baik, dua baik. slot itu. Terus Yang yang ketiga tadi apa ya? si Tracking kursornya, ya? ya Eh kursornya nempel kanan terus, apakah itu ada kalibrasinya? pakai Kursor, motion ya Om? iya pakai motion. Kayaknya mereka masuk mode untuk belajar dulu Om Ari ya kayaknya. Jadi dia harus ke Kalau kanan dulu motion kayak. aku belum pernah coba nih jujur aja. Harus dites dulu nih. Oh, oke, baik. Mudah-mudahan di Bandung Kalau pasti kalau banyak yang misalnya bisa bantu ya. pakai apa dari atas touch yang dari atas tuh bisa nggak Om, untuk milih menu? Yang ini ya, Ya enggak, Google itu kan ada enggak bisa. Iya, ada ininya kan, ini nih, yang ini nih, ah nggak bisa. nah, mungkin
remote-nya jangan dikonekin dulu kali Om, coba. Oh, oke, Remote oke, baik, dimatiin baik, dulu. baik, baik, baik. Jadi saya coba. Setelah remote-nya mati, mungkin bisa Ya, geser-geser menu dari yang di Google ya Om. Ada baik. kayak stick Ya, kecil tuh. ya ini ada kayak ya, ada joysticknya ya. Ya, Iya, ya. Baik, baik, Izin baik. Om untuk menanggapin Om, kalau misalnya untuk itu ya. apa Om? Kan ada itu yang di apa buletan sebelah kiri tekan aja Om. Nanti dia langsung ke tengah itu. Oh, yang di motionnya ya? Ini, Yang di motionnya itu yang sebelah kiri dia ini ya. pijit aja di tengah, yang sebelah Oh, kiri. boleh tuh Om, dicoba Om. Ini, maaf di kamera. Yang, nah, itu Yang, kan ada sebelah kiri tuh Om. Nah, itu yang kan ini bisa ya. diputar-putar. Nah, bisa diputar bawah. Oh, Terus oke. pijit aja Om, pijit tengahnya. Pijit ini ya. Nah, kan ya. Nah, itu biar Oh, baik. aja. Sip. Makasih, makasih banyak. Baik, 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 baik. Sama yang mungkin kalau boleh apa nomor 5 apa betul pilihan yang terbaik untuk newbie seperti saya? Maaf. Silakan Om Ari. Ya Om, bisa diulang Om pertanyaannya tadi? Terbaik nggak itu pilihan Om Malce Ya tadi? katanya saya tadi sebetulnya pilih ini gara-gara ngelihat di YouTube semua orang Oh, bilangnya ini adalah pilihan terbaik untuk pemula katanya betul. gitu. Apakah Setuju betul Om, gitu? setuju Om. Oke, Itu baik-baik. pilihan pilihan terbaik juga sih Om, termasuk ya. Karena ya tadi dia bisa pakai apa remote, segala remote ya, remote yang apa namanya FC2 ini bisa pakai remote FPV, bisa Google, bisa pakai mouse. Jadi hybrid ya, semua tuh, semua remote DJI itu bisa connect ke Oh, baik, baik, baik. 360 ini gitu. Nah, Ya. cuman kalau untuk pemula sih saran pakai remote yang kayak gini Om. Jadi Ya. lebih apa ya? Feeling, terus di sini juga ada simulator juga Om. Ya. Kalau Om eh sebelumnya pakai drone apa Om? Belum Apa baru ini belum drone pernah pertama pakai Om? drone. Belum Belum pernah pernah. sama sekali. Itu kalau bisa sih jangan langsung ke motion Om. Jadi kita cari yang ada joysticknya gini. Jadi biar Oh, feeling oke. FPV-nya itu feeling drone aerialnya itu lebih lebih berasa gitu Om Ya, daripada pakai motion. oke. Paling gitu Om. Cuman memang harus nambah budget lagi tuh Om. Tapi berarti bisa langsung connect Kalau ya enggak pakai itu Om beli remote FC3. Nah ini Om Oh, mungkin oke. bisa jadi Baik. pilihan juga Om. Karena Om kan udah pakai Google ya. Iya, iya. Itu mungkin bisa jadi pilihan juga. Eh, bisa Oke, cari mungkin di marketplace. Dia memang terpisah ya. Dia nggak di dalam paket. Ini oke, namanya remote DJI RC3. oke. Itu bisa connect langsung ya di Bisa Om. kalibrasi. Baik. Jadi ini buat penggantinya si motion itu. Oke. Baik, baik, baik. Jadi dia kalau untuk belajar lebih enak Om. Saran aja Om. Tapi Baik, kalau baik, mau baik. pakai motion dulu, nikmatin motion dulu nggak apa-apa juga sih. Baik, baik. Lalu ini apakah tracker tadi harus pakai remote yang punya Bapak tadi? Kalau Pembelian untuk tracker saya sendiri baru bisa di remote ini. Kalau pakai Google, saya belum tahu caranya mungkin ya Om. untuk trackernya ya. Karena Oh, baik, kemarin baik. baru nebangin sebentar ya. Belum pernah Ya. lihat juga sih. Ya selama ini lihat di YouTube juga dia pakai remote ini sih. Iya, saya juga Kalau di YouTube banyak kan pakai remote itu juga yang saya lihat. betul, makanya apakah bisa Ya, pakai Google saya belum tahu. Kayaknya sih iya. bisa, tapi mungkin harus pakai motion kali Om ya. Hmm. Karena dia bisa Hmm. nunjuk kan. Bisa Nambahin Om, nunjuk apa yang mau kita track. Oh, ya, ya, ya. kayaknya Kan nambahin kalau pakai motion dia ada. Oh iya, silakan. trackingnya di Post Pro aja di DJI Studio. Oh Oh, iya, oh. itu Yang Jadi juga paling bisa. nggak penting kan usah repot pas lagi terbang gitu. Yang penting ada di sekitarnya si objek yang mau di track. Ya, Om Malce maksudnya Om Eko itu, Om Malce mungkin nyamanin dulu, karena Oke. nerbangin drone terlihat mudah dengan banyak teknologi yang membantu, Baik. tapi kalau pakai Google dan pakai Motion itu lumayan lumayan
lumayan baik. hati-hati juga tuh. Iya, Takut nanti baik, baik. pusing, tiba-tiba puter-puter kan. Iya, iya, Ya, iya. baiknya tadi infonya dari Om Ari pakai RC itu bisa, RC yang Baik, RC 2 atau RC 3. Nanti baik, baik. kalau bisa didampingin dulu Om, biar nyaman Ya, tuh. Ya, baik. Karena kalau bisa ada yang sayang nanti dampingin. kalau Iya, nabrak itu iya, lumayan ya. iya. Siap. Makanya Om mudah-mudahan Eko jangan minta nabrak. tolong Om Eko ya. Om Eko. Mudah-mudahan jangan nabrak. Nanti habis Lalu, itu ambil ya, sertifikasi Om. baik. Ah, Siap. Oke, Kejauhan kayaknya. Lalu ya. untuk edit video, maaf, tadi yang pertanyaan nomor 7, untuk edit video ini, apakah saya nggak tahu apakah cara mengedit video di DJI Studio sama seperti mengedit video di Insta360. Kalau mungkin Bapak pernah menggunakan edit video Insta360 Oh ya. atau memang beda? Om Ari mau jawab atau? Om Heri silakan kalau mau Oh jawab. ya. Hampir sama sih Om. Baik. Kalau nyaman itu hampir sama, nanti bisa kita, kalau saya sendiri kerasa lebih nyaman ya. Saya pikir kemarin di Oh, baik. Insta360 nyaman ya. Ternyata waktu kemarin kita edit di sini mirip-mirip sih Om. Sama ya, berarti sama. Dan eh, gerakinnya juga lebih enak menurut saya. Ternyata saya pikir di Insta360 lebih oke. Ternyata ini menurut saya sih lebih nyaman ya. Benar nggak Om? Ari? Benar-benar Om. Apalagi pakai Google ya, pakai Google, pakai remote ini itu, waduh enak banget Om. Mm-mm. Baik, baik, baik. Nah, buat editing seperti itu sih kayaknya Om. Saya Baik. user experience-nya lebih enak. Terus kalau pakai yang DJI Studio nanti ada kelas lagi tuh, kita nanti tanggal 30 dari Om Anton. Itu Oh, baik. mirip-mirip CapCut juga Oke. fungsi-fungsinya. Paling yang terakhir Pak, ini Oh, masih ada lagi Om? iya, untuk video Borong nih. 360-nya, apakah sudah masuk metadata GPS-nya atau enggak? Kemari. Metadata GPS. Oh, kalau untuk video kayaknya nggak ada. Ada nggak ya? LRF-nya. Kayak harus dicek sih Om, tapi kayaknya ada deh. Soalnya kalau Ada lihat ya? di Ini Bang, apa mungkin DJI itu. file SRT-nya, file Iya, SRT-nya. SRT-nya ya. Iya, Kayaknya coba ada ada Om. ya? coba DJI kalau beda. nanti hasil filenya ada satu file SRT seperti di R3S itu kan ada, di Avatar 2 kan ada. Barangkali itu ada, berarti itulah data metadata-nya di sana. Metadata sana. Baik, baik, baik. Betul. Saya belum Harusnya sih ada, soalnya baik. yang lihat di apa flight log-nya kan bisa dilihat track pergerakan Iya, drone-nya kemana aja. dari flight log juga ada ke track GPS. Ada. Jadi harusnya Baik. ke report itu. Baik. Ada Om Udah. jawabannya. Sudah, itu semua. Makasih banyak loh. Aduh, maaf saya nanyanya banyak. Maaf, maklum Thank you pemula. Om Acel. Baik. Lanjut lagi ya Om. Ini kita masih ada sedikit waktu lagi. Ini ada yang chatting juga tanya tadi, Om Andri tadi udah dijawab ya tentang connect yang live tuh pakai RC ya, yang pakai mini Osmo itu ya Om ya. Kemudian ada Pak Hendri nih, ada yang tanya, Om Hendri mau tanya ke Avata 360 ada kelemahannya nggak? Kalau ada, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan saya saat mungkin saat pengaplikasian kali ya. Silakan Om Ari. Kelemahannya apa? Kemudian yang perlu diperhatikan apa tuh saat pengaplikasian? Saat apa? Pengaplikasian. Ya, ini saat aplikasi, mungkin pengaplikasian ya maksudnya. Pengaplikasian maksudnya waktu editing atau gimana? Gimana tadinya? Menurut saya kira-kira waktu penerbangannya Om itu yang ditanya, menurut saya sih. Bukan ke editingnya, tapi penerbangannya kali. Ya, pengaplikasiannya kalau kelemahannya apa tuh kira? Mungkin ini ya, kalau tadi menyinggung sama Om Ace, kalau kita belum pernah itu kalau pakai Google kan bingung ya untuk mengarahkan ke mana drone-nya, kemudian poinnya kemana gitu kan. Kalau pakai motion itu kan, saya pernah pakai motion harus duduk tuh, kalau nggak duduk kita muter-muter sendiri tuh. Iya. Disorientasi lah ya, kira-kira. Benar nggak Om? Benar. Mm-mm.
Ya semoga kejawab Om Henry. Oke, lanjut sama Om Yaru ya. Boleh Om Yaru di APD Jogja, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Ya, Om. Mohon maaf, mungkin kalau saya tadi sudah mendengar semuanya tentang pengaplikasian, tapi kalau saya akan lebih ke sisi yang lain. Nah, sisi yang lain. Eh, Awalnya Avata 360 itu kan kadang-kadang di kisaran harga 17 juta. Sementara yang kompetitornya saja sudah 20 lebih. Kira-kira begitu. Kan jauh banget nih. Iya kan? Jauh banget nih kan. Banyak yang ke 360, DJ 360. Menurut Bang Heri ataupun Bang Aril atau mungkin ada yang lain gitu ya. Apa ini kira-kira yang menyebabkan 360 sudah RC2 sudah combo berada di harga 13. Itu saya tanda tanya cukup besar selama ini saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita agak susah loh kalau ditanya begini. Seperti Mas Malce tadi kan, wah ini pertama kali nih, harganya murah nih, 13 sudah dapat 360. Bisa jadi kita juga ditanya oleh orang awam yang tidak tahu mending 360 atau mending yang Arial. Sementara yang Arial 4 Pro atau 5 Pro saja masih harganya di atas 360 nih. Nah, itu aja sih kira-kira. Monggo silakan Bang Ari yang di penjualan bagaimana? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, Om Yaru. Yanu ya, Om Yanu. Thank you. Betul, Om, betul. Mungkin pengalaman saya nanti Om Ari juga bisa tambahkan. Saya kan dari 2015 ya. Itu DJI itu selain teknologinya sangat canggih, maju, dia juga memperhatikan kompetitor Om. Jadi setiap ada kompetitor dia akan bikin slicing yang cukup menarik. Artinya contohnya dulu di Phantom ya. Phantom dia keluarin Phantom 3 standar, Phantom 3 Advance, Phantom 3 Pro. Nah itu di slicing sampai jatuh ke bawah 10 juta. Padahal kan harganya yang Pro-nya sekitar 18 ya. Jadi apa namanya, si DJI itu menurut saya konsep bisnisnya nggak hanya jualan tapi juga menghabisin lawan-lawannya. Dulu ada Solo, kemudian ada Ghost Drone, itu pulang kampung semua Om. Nah ini menurut saya juga DJI juga sudah mencermati meskipun mungkin kompetitornya udah keluar duluan. Ya karena dia sudah memiliki community base yang cukup bagus, kemudian juga teknologinya juga canggih. Ya dia slicing juga tuh Om. Kelihatan kan Om bisa beli DJI-nya cuman apa namanya unitnya doang, kemudian di packing sama harus ketemu sama motion controlnya. Padahal menurut kita mungkin nggak kepake ya. Kalau kita sudah sering mendingan pakai RC kira-kira seperti itu. Baik, tapi maaf Om, DJI juga masih punya produk yang lain loh. 5 Pro itu masih di atas harganya di atas itu loh. Itu kan? Ya, 5 Pro loh. Betul. Nah, 5 Pro lah ya. 1 in kameranya sama. Itu kan hampir repot loh. 5 Pro dengan R3S. R3S mungkin kita masih tahu bahwa drone besar ya, lebih tahan angin, dia lebih bobotnya lebih. Oke. Tapi pada prinsipnya Mini 5 Pro itu kan sebetulnya bisa dibilang Mini R3S kalau saya bilang. Mininya R3S. Jadi kan agak goyah tuh yang R3S. Kecuali yang punya R3S seperti saya kan, saya memperhatikan saya harus terbang misalkan di dekat gunung atau di pantai yang anginnya kencang, dia bobotnya lebih. Saya pertimbangannya itu. Kalau kembali ke mini lagi, ya udah ke bawah angin juga kalau misalkan kita tapi kan lebih tahan. Nah permasalahannya 5 Pro itu masih di harga di atas itu. Oke. Kalau ini mungkin panjang ya, nggak apa-apa lah. Oke. Ya, soalnya gini Om Ari, saya tuh punya teman di kantor, saya ditanya, wah ini 360 nih. Kalau kita mengarahkan ke 360, kita mengarahkan, udah 360 aja deh. Kamu sekali terbangnya kan nyaman, tinggal lurus aja semua sudah dapat, kan begitu kira-kira. Lebih mudah. Teman-teman juga kenapa nggak 5 Pro aja Om Yano gitu kan? Apa sih? Susah loh saya menjawabnya. 5 Pro nggak punya kamera 360 tapi harganya di atas itu. Nah, berarti mending aku 360 aja dong yang harganya seperti Bang Malce tadi kan kira-kira gitu. Apalagi
R3S, kalau R3S oke lah, itu lebih tahan angin begini saya masih bisa cerita. Tapi dengan 5 Pro atau mungkin 4 Pro itu harganya mungkin sama dengan 4 Pro kali ya. 4 Pro yang baru mungkin atau mungkin udah dihantam ke bawah kali ya 4 Pro apalagi secondnya. Avata tuh paling kasihan juga. Untung Avata 2 saya udah kejual tuh second setahun tahun yang lalu. Kalau enggak saya kejualnya Belum harga Avata ya? second. Iya, Avata second saya udah kejual di harga yang kombonya R360 masih dapat tuh harganya. Untung saja udah. Gitu. Enggak, silakan. Terima kasih. Kalau saya dari sisi lain aja sih. Saya Siap, melihat Om. dari itu. Om Ari, mungkin ada tambahan Om Ari. Kalau Nah, teknologi oke juga sih lah. emang. Jawabnya agak bingung juga nih. Ya, coba kalau ditanya teman, ada teman kata, mana nih 360 apa yang Arial nih? Repot loh gitu. Yang mana nih? Iya. Oh, kalau 5 Pro 1 N. 360 1 N juga. Ya kan? Tapi harganya Satuin dua jauh di lagi atas nih, itu. atas bawah lagi. Iya, jauh di atas itu. Mana terus? Ini di tengah Iya. loh itu. Dia yang kompetitornya udah jelas lah itu. Wah, udah jauh banget lah. 10 digit lah itu selisihnya gitu kan pasti ke arah sana apalagi nggak ada propeller guard-nya mana bisa itu misalkan kita ngarahin pemula pakai yang seperti itu ya repot juga gitu. Oke, thank you deh mungkin itu aja untuk pemikiran repot ngomongnya. Siap, Om. Tapi ya emang sih Om, dari zamannya Avata 2 itu dari banding Avata 1 ya. Avata 1 dulu keluar berapa sih? 20 sekian itu dapat Ya, satu baterai. Avata Ya 2 keluar di 17 combo. Avata 2 17 udah 11 combo, udah 3 baterai. combo sekarang Padahal 36. batas kameranya jauh lebih baik Iya, Avata 2, iya 360 ya kan? diantap di 13 coba. Dan lebih silent. Makanya kayaknya emang udah jadi habitnya DJI. Jadi tiap keluar Ya oke lah ya oke. tiap keluar baru dia walaupun teknologinya lebih up tapi harganya makin injek juga gitu. Kita juga nggak tahu sih kenapa DJI bisa jual setiap produk baru pasti harganya nggak jauh-jauh dari yang lama. Bahkan Apalagi sekarang yang mau keluar lagi Lito punya leader katanya. itu Oke kan? Di harga 8 udah combo. Kameranya sih masih bukannya masih 1,3 dia setara dengan Mini 3 lah kira-kira gitu. Oke. setara sama flip dia. Flip oke baik. Ya saya kasih banyak. Lito X ya bedanya kan hanya di internalnya aja kan dengan Lito X. Tapi ya sebetulnya sama semuanya. Siap, Saya Om mencermati Heri. itu aja, Om. Mencermati Iya. karena teman-teman kantor yang tidak punya ya atau teman siapapun yang tidak punya pengalaman di bidang drone pasti akan nanya lebih baik yang mana nih dari sisi budget juga kan begitu. Kalau Ya, fotonya Pak. sih saya masih pegang yang 5 ya Om, karena Oh kalau ya, saya informasikan ke Miko, kalau kita 360 ini, kalau sudah Menurut saya di balik ke aja bahasanya aja terlalu besar. Avatar 360 nih. Iya, Jadi besar Om. kalau masalah itu di DJI kenapa lebih murah dan lain-lain memang kebetulan mungkin Om Heri, Om Ari tidak bisa menjawab ya. Artinya kan itu kebutuhan dari DJI sendiri ya Om ya. Hanya habit aja penyertain pengalaman bukunya gitu. Konsepnya ya. ngobrol ini lebih baik kita arahkan ke Monggo. ketemu saya Om Yanu di Jogja ya. Oke. Thank you. Ada Om Fahrisal lagi, silakan. Om, Silakan. monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mumpung bisa silaturahmi semuanya dengan Om guru di sini. Siap, Om. Mohon maaf lahir dan batin semuanya yang belum sempat Maaf lahir batin, kemarin. Om, mungkin ke Om Heri Tiang. Saya kan belum tahu kualitas foto untuk low-LED-nya, Om. Kan misalnya untuk kebutuhan, kan ada mungkin kebutuhan ini ruangan hotel atau apa yang minta untuk katalog produk promo. Oh, pingin 360 nih. Ya, low-LED-nya gimana? Kualitas fotonya, Om. Kalau untuk low-LED, karena kan kalau 360 kalau misalnya kita tambahi lampu dan sebagainya bocor kan jelek kan, Om. Gitu. Betul. Jadi misalnya untuk lobby hotel, kamar hotel apa untuk kebutuhan pekerjaan gitu, kualitas fotografinya gimana? Dan terus gini Om, kan aku lihat itu masih belum ada menu timelapse atau hyperlapse-nya ya Om ya. Mungkin updatean selanjutnya mungkin ada. Atau mungkin Om sudah punya crack-crackannya Om. Kan bagus Om untuk bikin hyperlapse 360. Iya, Om. Siap. Gitu aja Om. Terus, sorry tadi ada yang pernah coba nggak
pakai live streaming RTMP-nya ini ke YouTube pakai 360. Ada yang pernah coba nggak Om? Udah bisa nggak Om? Itu aja sih Om. Mau tanya. Siap, Om Terima Faisal. kasih. Assalamualaikum. Ya, kalau saya lihat dari spek dan kemarin pernah coba untuk sore hari juga cukup bagus, Om. Ini F-nya yang dipakai kan F-nya 1,9, Om. Jadi contohnya Mavic 3 aja dia pakai 2,8 ya, Om. Jadi low light-nya sudah bagus juga, Om. Kemarin sore ambil biasanya sampai Ari juga ambil malam ya. Kalau saya belum sempat ambil malam. Meskipun ya kita cuma lihat sekeliling, lihat low light-nya sih bagus. F-nya 1,9, Om. Jadi Udah pernah nyoba dalam ruangan Om? Foto 360. 360 dalam ruangan sudah aman, Om. Om Ari, ada tambahan kira-kira? Kalau yang tadi RTMP Om, kalau di menunya sih udah ada Om, kayaknya bisa bisa dipakai. Cuman untuk tampilannya 360 atau enggaknya saya belum belum pernah coba. Jadi untuk RTMP ada ya Om. Ini udah connect nih ke 360. Jadi RTMP-nya ada, bisa dipakai. Tapi Kalau mungkin YouTube belum support ya Om ya? Untuk live 360 nah, udah support atau belum ya? Aku juga belum tahu aku. saya nggak tahu nih live-nya bakalan 360 atau cuman satu frame aja, nggak ngerti juga, belum tahu. Harus harus kita coba nanti. Nanti lanjut lagi. Oke. Ya. Thank you, Om Farisal. Ada Om Heri Agung. Monggo, Om Heri Agung. Malam Om. Selamat malam, Om. Malam Om. Ya, saya mau nanya ini Om. Kalau tadi kan Om sempat bahas Cosmo Streamer ya. Betul Om. Jadi saya mau tanya itu kalau di post production kan kita bisa reframing ya. Jadi kita terbang kemana aja, terus nanti pada waktu editing kita bisa arahkan kemana yang kita mau kan gitu. Nah, yang saya penasaran nih, apakah Om mungkin sudah nyoba pada waktu streaming, itu kan tadi kan ada spionnya segala macam tuh. Nah, pada Betul waktu Om. streaming itu apakah memungkinkan dilakukan itu? Jadi misalnya nih, lagi ada konser nih, kita terbangnya ke arah stage gitu, atau dari stage ke arah penonton. Kemudian kita arahkan itu supaya framingnya seperti menjauhi stage gitu. Apakah memungkinkan itu, Om? Iya, kalau yang saya lihat dari Instagramnya Cosmo Streamer sih, dia bisa digeser Om, bisa di scroll. Jadi kita bisa milih framing kalau pakai Cosmo itu. Nah, cuman dia bisa gesernya itu pakai apa? Saya belum belum tercopy banget ya. Jadi dia tuh geser di layarnya dia bisa geser. Apakah memang dia ada support touchscreen-nya si Cosmo-nya? Saya juga belum tahu. Atau mungkin ada pilihan memakai joystick kecil mungkin, atau joystick buat geser-geser. Itu juga belum. Nanti mungkin saya coba dulu Om. Saya kebetulan ada Cosmo, cuman belum saya update firmware-nya karena dia harus update dulu Om. Ya, kalau kita Nah, di dunia FPV kan bisa dua pilot tuh, Om. Yang satu kontrol kamera, satu kontrol drone kan. Nah, ini iya, kalau yang ini seperti apa nih? Penasaran sih. betul-betul. Nanti kita coba. Tapi kalau untuk yang apa namanya dua pilot, yang satu tuh dikontrolnya pakai active track. Jadi nggak pakai pilot lagi. Kayak active Berarti track, jadi kita ini ya. intinya tetap lihat ke depan, Hmm. tapi di spionnya ini kita bisa lihat apa yang di track kalau pakai remote RC2. Ya, berarti ini ya apa namanya? Mungkin apakah yang sistem pakai Google dengan sistem audience atau gimana mungkin ya? Jadi aktif trackingnya jalan ya? Mungkin saya nggak tahu sih. Nah itu kalau pakai Google saya belum belum pernah coba sih Om. Ya, oke Om, nanti bisa kita explore Hmm. lagi. Ya Thank you Om, Om. sama-sama Thank you, Om. thank you. Thank you Om Heri. Thank you, Om. Ya. Mungkin ada lagi, Om. Udah banyak nih di chatting juga ini Om Henry. Banyak nanya nih kayaknya Om. Bisa lihat tuh. Eh, target penggunanya dari 360 ini lebih cocok buat pro creator atau footage unique atau targetnya pemula sih. Nah,
Untuk pro creator sih kayaknya ini mah. Ya, untuk per kreator ya. Maksudnya kreator yang Tidak sudah pakai pro banget kali. itu. Hah? Iya, ada lagi nggak ini ya? Ya mungkin nambahin dikit Om, tadi kan Om Yanu sempat nanya tadi ya, perbandingan dengan Mini 5 Pro. eh Kalau pengalaman kita pakai kamera 360 maupun DJI atau Insta, itu yang paling repot tuh memang post pro-nya sih. Jadi kembali ke penggunaannya mau untuk apa. Itu sih kalau nambahin itu aja Om. Dan benar yang Om Ari bilang, eh komputer yang untuk ngedit itu ngos-ngosan. Karena minimal kita harus rekam. Saya nggak tahu kalau di Avatar 360, tapi kalau di seperti Insta 360 kan minimal 5,7K gitu. 5,7. Ya, Itu tapi kalau Om yang Eri, di ya Om, siap Om. saya pakai apa handphone aman banget kok. Padahal cukup cukup lama ya, sekitar 3 menit itu nyaman banget Om, nggak nge-lag ya. Kalau HP-nya apa Om? Nah, bawa HP dong. Iya, aman dong, HP-nya enak kok, Iya, flagship. nggak repot kok. Kalau pakai handphone ya, kalau apa pakai desktop ataupun laptop kayaknya saya belum coba, tapi nyaman banget, beda banget sama Insta Itu 360. DJI Studio Om. Bukan, pakai DJI Fly. DJI Fly Om. Oh, DJI Fly bisa edit Bisa, 360. Langsung tadi di DJI Om Fly Ari Om. juga Bisa sudah Om. sampaikan di awal. Jadi Oh, kita bisa iya pakai saya di studio masuk atau telat. Fly. Enak itu Om, daripada ini. Enak itu Om. Ya. Downloadnya juga sekarang kan bisa pakai apa? Fast Ya, apa namanya? fast Ya, connection itu. ya, Fast ringan connection itu sekali. ya, pakai WiFi. Dia cepet banget Om transfer file. Ya, berarti sebentar-sebentar kalau pakai 360 sebentar-sebentar HP-nya upgrade dong ya. Enggak kok, aman, aman. Aman Om. Siap, 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 siap. Thank you Om. Bener-bener format HP Kemarin Om. sempat pesimis juga sih main-main itu ya, dengan waduh ini kayaknya nggak akan support, ternyata menarik sekali dan cukup mudah kemarin juga di otak-atiknya. Benar nggak Om Ari? Bener banget. Gampang banget. Ini dari remote juga hasilnya bisa langsung kita geser-geser. Mana ya? Tuh. Nah, mumpung lagi connect nih. Ya, ini ada penanya juga di chatting ya, ada Mas Putra, Om Putra ya. Kenapa Avatar 360 harganya terjangkau? Karena Avatar 360 sifatnya masih rekreasional. Oke, beda dengan hal lain. Oke. Itu Om Ari ada yang nanyakan tuh. Oh, menambahkan dia ya. Menambahkan dia. Oke. Thank you Om Oke, Putra. oke. Ya, oke. Ya. Halo Om Ari, Ini like ya. bisa langsung Yuk. kita bisa lihat. Oh, hasilnya ya, Om. Mantap. Hah? Tekan nge-like Ya, dikit Om. kita bisa lihat langsung dari remote. Mau digerakin ke bawah, ke atas. Nge-like Om Kita bisa Ari. juga. Om Ari nge-like Om Ari. Melihat sekilas mantap itu. Bisa digeser-geser dulu. Iya Om. Om Ari. Nge-like ya kayaknya. Om Arinya lagi 360 Om, jadi nge-lag juga. Lagi nge-like ya. Oke, ini kayaknya ada Om Apres mau nanya nih kayaknya. Udah dijawab Om Yon itu Om Guru. Oh siap. Putus Om, sorry Om. Iya Om Ari, nge-like tadi. Ini Om Hendri banyak banget penanya lagi. Kalau suka bongkar pasang di lapangan on the spot, kira-kira ganti lensa 360-nya bisa nggak tuh? Maksudnya 360-nya lensanya bisa diganti, nggak bisa ya Om ya? Nggak seperti X5 yang bisa diganti ya Om ya? Halo Om Ari. Apa Om tadi ada WA sebentar. Lensanya apakah bisa diganti di... Lensanya bisa diganti atau enggak? Bisa Om. Ada toolsnya dia dikasih. Bukan dikasih ya, dia harus beli lagi Om.
Kalau nggak salah harganya kalau sama toolsnya 360.000 kalau nggak salah. Oh, jadi lensanya bisa diganti ya? Bisa Om. Dia kan ada geriginya tuh. Nah itu buat buka, buat muterin si lensanya. Lensanya harganya berapa tuh, Mari? Dia ada geriginya tuh. Hmm. Lensanya dari 360 sama toolsnya, sama alatnya buat ngeluarin lensanya. Jadi lensanya harganya 360.000. Mungkin lebih tepatnya casingnya ya. Sih ya, nggak Ya, tahu sih. Lensanya 360 itu, bener. oh, cukup murah ya, Om. Iya sih, nggak yang mahal banget. Oh, keren itu. Kalau untuk ukuran lensa ya, Iya, iya. itu murah sih, segitu. Siap, siap. Om Udah Ariel kalau kalau Om Ariel kalau lensa ya, halo, halo. Om Ariel kalau lensa bawah sama atas itu sama ya Om? Sama aja Om, bisa Oh bisa sama kedua, ya. bisa Oh, keduanya. berarti kalau beli bisa cuman satu aja bisa lah ya. Kalau terjadi sesuatu yang eh, keras yang di atas, berarti ya diganti yang atas aja bisa ya. Bisa, Belinya bisa itu. satu. Oke. Bisa bisa Om. Nggak ada suara Om Heri. Ke-mute. Ya Om Mute Heri, ya, sorry. suaranya hilang Om. Siap, thank you. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nanya nih cukup banyak tadi. Kita masih ada sesi lagi bagi-bagi door prize nih, Om Ari. Tadi buat Wah, siapa aja ini nih dia enaknya, Om Ari? door prize yang ditunggu-tunggu. Dari mana door prize-nya? Dari Doran Gadget. Nah, ini ada Wah, up. speaker nih, Doran. Om Ari. Wah, nggak kelihatan Om hadiahnya Om. Aduh, Hadiahnya susah nggak nih. kelihatan Om. Gede lah Wah, pokoknya speakernya nih, lumayan. jadi transparan tuh Om. Iya nih. Dimatiin dulu Oh, virtualnya. udah itu. Om Ari, bagi Nah, buat itu siapa nih kelihatan. yang nanya tadi, Om? Silakan, Om Ari. Ya, Buat dibagi ke siapa nih yang nanya? bagi ke siapa ya? Tadi ada Om Irwan, kemudian Om Muhammad Faruk. Oh, ini yang milih host. Hostnya berarti harusnya nih. Boleh, Om Ari pilih satu dah. Nanti host juga pilih bantu. Waduh. Harusnya dari Doran nih, teman Doran mungkin belum hadir, belum sempat hadir, atau sudah ada di sini ya. Ada Om Doran nggak? Om Aku Hanif, ada Om Hanif nggak ya? Hanif. Oh, ada. Ada tuh Om Hanif tuh. Iya, oh ada Tap tap perwakilan tap Om tap. Hanif. Halo Om. Om Hanif, silakan Om Hanif. Maaf Om, lagi di kereta agak Siap, putus-putus sinyalnya. oke. Oh, pantas. Terima kasih Om sudah support kita. Thank you sekali. Silakan Om Ari. Yang drone yang nggak bisa terbang tadi. Mas ya, Mas ya. Iya, itu. Oh, Oke, siap. Om Aceh dapat hadiah. Wah, luar biasa dapat hadiah loh. Udah sempet-sempetnya. Nanti hadiahnya ada ongkos kirimnya ya Om ya. Ongkos kirimnya ditanggung teman-teman. Halo, Om Aceh suaranya hilang. Kayaknya mau ngomong terima kasih kayaknya. Siap. Om Hanif, mungkin ada yang mau disampaikan Om Hanif? Ada mau pilih yang tadi pemenang door prize-nya? Om Hanif. Ini Doran selalu setia sama APDI, selalu support acara-acara APDI dimanapun, baik online atau offline. Dan sekali lagi info kalau teman-teman mau beli drone ataupun keperluan yang lainnya, seperti mic, kemudian banyak ya, speaker segala, itu di Doran Gadget kita dapetin special price. Hanya nunjukin kartu APDI. Diskonnya katanya 50%. Nah, tadi saya ke store-nya ternyata beneran 50%. Ya, tapi dari harga yang sudah ada muncul di atasnya ya. Oke.
Oke, saya mau pilih satu lagi buat temen yang tadi di rumah sakit ya. Kita Om Irwan ya, Sarbeni ya. Itu satu. Satu lagi mungkin penanya di Om. ya. Nanti hubungin saya ya Om ya. Siap Om, siap. Yang sakit siapa Om? Yang sakit Ibu Om. Oke, semoga Ibu dapat cepat pulih ya Om. Amin. 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 Makasih Om. Siap. Cepat sembuh Om yang lagi Oke, sakit. siap. Mungkin satu lagi sama ini ya, kayaknya yang di chatting ini kayaknya yang tadi banyak tanya tuh ya Om. Om Ari. Ya, Yang chatting tadi banyak nanya tuh. Masuk nggak Om? boleh Om. Om Henry ya. Om Henry Iya, nanti bisa hubungin kita. ya, oke. Oke, siap. Mungkin kita foto bersama dulu ya Om ya. Kita Nah, itu foto dia. bersama Kita dulu. bersama dulu. Mana kita? Boleh muncul om-omnya. Kita foto bersama dulu. Saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Foto yang kedua. Foto ketiga. Oke. Terima kasih om-om yang sudah hadir. Terima kasih Om Bion, Om Pius, Om Eko, dan om-om yang sudah hadir semuanya, yang sudah tanya luar biasa. Sampai ketemu lagi di acara webinar APDI, khususnya di foto video. Terima kasih semuanya dan selamat malam. Selamat malam Om semua. Terima kasih. Oke, Om. Malam Om, terima kasih. Selamat Om. Terima kasih Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Eko. Om Eko ada, Om Eko ada. Om Eko tadi nanya ya, aduh lupa gue. Ngeri nih. Nggak boleh orang dalam, ordal nggak boleh ordal. Ini pas banget tadi Om Her, aku baru mendarat. Om Mari, Iya, single lens-nya bisa buat foto Om. bisa Om, bagus Om fotonya Om single lens. Gila bagus Om. Kalau 360 ya malah Yang agak single kurang. lens serius? Bisa Om, bisa single lens, bisa foto. Langsung lurus lagi. Oh, kemarin punya